Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan KM memimpin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, apakah ada yang tidak hadir? Coba bisa dulu ya. Oh, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Tetap semangat ya, semangat belajar. Dari pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, bagus. Pertemuan kemarin kita membahas tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di benua Amerika. Terbagi dari 3 ya. Yang pertama perkembangan Islam di Amerika Serikat, yang kedua perkembangan Islam di Brazil, yang ketiga perkembangan Islam di Argentina ya. Amerika, Brazil, Argentina. Yang pertama itu perkembangan Islam di Amerika Serikat. Yang pertama, pada abad ke-16 Estevanico dari Azamor tercatat sebagai muslim pertama yang masuk ke Amerika Utara ya. Kemudian ada pendapat lain yang berpendapat bahwa pada abad ke-19 Islam datang ke Amerika itu melalui imigran yang berasal dari Timur Tengah ya. Jadi sejarah atau proses masuknya Islam ke Amerika Serikat itu terdapat 2 pendapat. Yang pertama, pada abad ke-16 mereka berpendapat bahwa Estevanico dari Azamor tercatat sebagai orang pertama, muslim pertama yang masuk ke Amerika Utara. Kemudian yang kedua, pada abad ke-19 Islam masuk ke Amerika itu dibawa oleh para imigran yang berasal dari Timur Tengah, dari negara Islam. Kemudian mengenai populasi Amerika Serikat, populasi muslim di Amerika Serikat yaitu meningkat selama 100 tahun terakhir, didorong oleh adanya imigran ya. Didorong oleh adanya imigran, semakin banyak imigran yang datang, maka populasi muslim itu semakin meningkat dan pengaruh yang dibawa untuk orang-orang Amerika itu pun semakin besar ya. Kemudian pada tahun 2005 banyak orang dari negara-negara Islam menjadi penduduk Amerika Serikat. Pada 2005 banyak orang dari negara-negara Islam, banyak orang muslim yang menetap jadi penduduk Amerika Serikat. Kemudian sejak tahun 1520 telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika sebanyak 500.000 jiwa. Ya, sejak tahun 1520 telah didatangkan budak ke Amerika dari Afrika Utara. Kemudian sebanyak 500.000 jiwa. Kemudian 200.000 jiwa yang lain didatangkan dari daerah-daerah yang sudah dipengaruhi muslim ya, dari negara-negara yang sudah dipengaruhi oleh Islam. Kemudian ada organisasi ketika banyaknya muslim di daerah Amerika, maka orang-orang muslim itu membentuk suatu organisasi, beberapa organisasi ya. Mereka, organisasi yang pertama itu adalah ASM, American Society of Muslim, adalah organisasi pertama yang ada di Amerika ya, yang untuk mewadahi muslim-muslim yang ada di Amerika. Yang kedua kita singkat menjadi ISNA, ISNA, Islamic Society of North America. Yang ketiga ICNA, Islamic Circle of North America. Yang ketiga IIC, Islamic Information Center. Kemudian ada MPAC, Muslim Public Affairs Council ya. Itu adalah 5 organisasi yang ada di Amerika Serikat yang untuk mewadahi muslim-muslim di Amerika. Kemudian ada perkembangan Islam di negara Brazil.
masuknya Islam ke negara Brazil yaitu melalui perbudakan ya. Sejak tahun 1550 bangsa Portugis mempekerjakan budak Afrika untuk bekerja di lahan tebu ya. Portugis ini membuka lahan atau reklamasi ya. Jadi mereka itu membutuhkan para pekerja. Kemudian ada 3 tahap penyebaran Islam di di Brazil. Yang pertama itu Brazil ditemukan oleh pelaut kapal Portugis pada abad ke-15 ya, yang pertama itu. Yang kedua, bangsa Portugis mulai membawa budak dari Afrika Barat untuk dipekerjakan sebagai buruh reklamasi lahan yang luas pada abad ke-16 ya. 3 tahap penyebaran Islam ya. Yang pertama Brazil, pada abad ke-15 Brazil ditemukan oleh pelaut kapal Portugis pada abad ke-15. Kemudian pada abad ke-16 bangsa Portugis mulai membawa budak dari Afrika untuk dipekerjakan di lahan tebu. Bangsa Portugis melakukan reklamasi lahan baru ya, perluasan lahan. Kemudian gelombang ketiga, datangnya gelombang imigran Muslim Syria dan Lebanon. Itu gelombang ketiga ya. Muslim Syria dan Lebanon datang pada tahun 1920 Masehi. Dan kemudian Muslim Syria dan Lebanon ini berhasil mendirikan LSM yang diberi nama Organisasi Amal Islam pada tahun 1929 Masehi untuk mewadahi muslim-muslim yang ada di Brazil. Kemudian mengenai populasi muslim di Brazil, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Brazil yang masuk Islam ya. Populasi di Brazil itu muslim Brazil itu kebanyakan mereka orang-orang Brazil yang masuk Islam. Mereka menerima bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Kemudian di Kota Rio sekitar 500 keluarga muslim atau 85% penduduk di Kota Rio memeluk Islam dan tidak memiliki hubungan dengan orang Arab ya. Dilihat dari populasinya, dilihat dari latar belakangnya, maka orang-orang yang ada di Brazil itu dapat menerima pengaruh Islam, pengaruh yang dibawa oleh orang muslim, sehingga terdapat populasi muslim di Brazil yang sebagian besar merupakan penduduk Brazil yang masuk ke agama Islam ya. Kemudian yang ketiga itu perkembangan Islam di Argentina ya. Sejarah kedatangan Islam, perkembangan Islam di Argentina itu sama seperti di negara Amerika Serikat dan di negara Brazil. Yang pertama itu melalui perbudakan ya, melalui imigran, melalui perpindahan penduduk dari negara Islam masuk ke negara-negara yang ada di benua Amerika. Imigrasi pertama datang dari negara Syria pada tahun 1850 sampai 1860 Masehi. Kemudian gelombang berikutnya itu datang pada tahun 1870 Masehi ya, sampai Perang Dunia I. Kemudian ada populasi Muslim di negara Argentina. Yang pertama, jumlah penganut Muslim di negeri ini diperkirakan mencapai 3,5 juta jiwa. Argentina merupakan salah satu negara yang penduduk Muslimnya mengalami peningkatan cukup banyak bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Amerika Latin. Ya, jadi Argentina itu merupakan salah satu negara yang populasi Muslimnya itu terbanyak ya di antara negara-negara yang ada di Amerika Latin. Ya, jadi kesimpulan dari materi hari ini ya, materi perkembangan Islam di benua Amerika ya.
perkembangan Islam di benua Amerika yang meliputi negara Amerika Serikat, Brazil dan Argentina, yaitu yang pertama, Islam masuk melalui para imigran atau Islam masuk melalui proses perbudakan ya. Yang kedua, negara-negara di Amerika menerima atau terbuka dengan adanya pengaruh-pengaruh Muslim atau negara Islam. Dilihat dari populasi yang semakin tahun itu semakin meningkat ya. Kemudian untuk mewadahi orang-orang Muslim yang ada di benua Amerika, para Muslim membentuk lembaga swadaya masyarakat atau organisasi-organisasi yang dapat membantu, mewadahi, dan melindungi mereka ya. Baik, dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita selesai membahas tentang perkembangan Islam di Amerika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.